yang bertemakan dari keberanian menuju jutawan. Dari acara kita, webinar Remaja Chapter 1. Semoga dengan webinar ini kita akan termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Amin. Acara yang pertama akan dimulai dengan moderator yang dipegang oleh Ustaz Hari. Untuk Ustaz Hari, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, nggak ada kata sambutan dulu dari Capsicnya nih. Oh iya. Masuk ke moderator. Mohon maaf, saya ulang lagi ya. Sebelumnya kita akan awali dengan kata sambutan dari kepala sekolah kita, Ustaz Mari, Ustaz Mari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Oke, masuk nggak suaranya? Masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada siswa SMA IT Andalusia yang sudah mempersiapkan acara ini. Kemudian saya Mama Titin selaku pemateri, bos ini Waiki Chicken dan Ustadz Hari selaku mentor dari anak-anak ini sekaligus moderator. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Acara webinar ini alhamdulillah dapat terselenggara dengan cukup baik, walaupun ini acara yang pertama, dan saya sangat mengapresiasi anak-anak dan guru yang ikut terlibat. Nah, acara ini merupakan bagian dari tujuan dari sekolah Andalusia. Jadi kita SMA IT-nya itu udah diganti jadi sekolah SMA Islam dan Teknologi. Karena sekarang ini zaman sudah berbeda, anak-anak sudah tak bisa dilepas lagi dari teknologi dan gadgetnya. Cara yang terbaik menurut kami adalah dengan mengoptimalkan penggunaan gadget ini sebagai teknologi ini sebagai media untuk mengoptimalkan pembelajaran. Nah, salah satu slogan kami adalah 5G student. 5G student. 5G student itu bukan hanya mereka akan menyambut teknologi 5G, tapi 5G itu juga berupa akronim dari 5 karakter yang ingin kita tanamkan bagi siswa kami di sekolah. Yang pertama, G yang pertama itu great spirit, spirituality ya. Jadi kami mengharapkan anak-anak kami nanti memiliki spiritual yang bagus dari segi keimanan, ibadah, dan ini kita wujudkan, kita latih terus dengan memfokuskan anak-anak untuk belajar Al-Quran. Selain tahsin, tahfiz, juga menggali lebih dalam dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua itu
great patriot, great nasionalisme lah gitu ya. Jadi anak-anak ini punya semangat kepahlawanan. Artinya mereka punya semangat untuk berkorban, untuk berjuang lebih, dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Yang ketiga, great mind. Ini tentang pola pikir. Jadi kami berharap anak-anak kami nanti memiliki pola pikir yang bagus. Jadi belajar itu bukan hanya tentang apa yang dimasukkan ke dalam kepala kita, tetapi dia membentuk pola pikir sehingga mereka bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, dan menjadi bisa membuat solusi-solusi atas permasalahan yang ada. Yang keempat, great leadership. Jadi anak-anak ini kami harapkan punya jiwa kepemimpinan, sehingga mereka diberikan tanggung jawab untuk melatih. Karena kepemimpinan itu nggak muncul begitu saja, dia harus dilatih juga dari, kalau kita nggak latih dari sekarang, kapan lagi gitu. Kemudian yang kelima itu yang sekarang kita laksanakan itu great entrepreneurship. Jadi seorang itu harus punya jiwa entrepreneurship untuk survive dia kan. Kalau dia mau jadi pemimpin, mau jadi, contohnya aja Rasulullah lah. Rasulullah sebelum dia memimpin menjadi Rasul, dia merupakan seorang entrepreneur yang hebat gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi acara ini merupakan acara untuk melatih anak-anak kita, siswa-siswa SMA Andalusia ini menjadi memiliki jiwa entrepreneur gitu. Itu saja sih. Saya ucapkan terima kasih kepada Mama Titin nih sebagai pemateri yang pertama, dan mudah-mudahan bisa menjadi mentor juga lah bagi anak-anak kami ya. Begitu. Baik, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustaz Mahari atas kata sambutannya. Selanjutnya akan dibawa oleh moderator yang akan dipimpin oleh Ustaz Hari. Untuk Ustaz Hari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan, dan saya syukur sekali pada pagi hari ini sudah 9 orang ya dari partisipan yang hadir pada Zoom kita ini. Semoga mereka yang menonton atau ikut Zoom ini bisa mendapat informasi yang baik untuk kita semua. Apalagi dengan temanya sangat bagus sekali, di mana dari keberanian menuju jutawan ya. Nggak ada orang jutawan lahir tiba-tiba, pasti dengan suatu sistem dan keberanian. Baik, salam juga kita panjangkan tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli Muhammad wa sallam Muhammad, karena sejatinya Nabi Muhammad juga adalah seorang wirausaha yang dibawa oleh paman-pamannya dalam usia muda dan menikahi seorang saudagar yang sangat kaya, yaitu Siti Khadijah. Baik, para partisipan yang sama-sama kita doakan semoga di weekend pada hari ini yang telah hadir pada Zoom meeting di Sekolah SMA Andalusia Kota Batam ini, semoga diberikan kesehatan pada seluruh keluarganya, Allah murahkan rezekinya, dan Allah berkahi segala waktu yang telah diberikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Baik, saya sendiri adalah Hari Bamaludi, memperkenalkan diri sebagai guru di SMA Andalusia ini dalam mata pelajaran wirausaha. Ini adalah salah satu cara kita melakukan pembelajaran dengan sistem perpaduan
teori dan teknologi, di mana kita juga meyakini bahwasanya situasi pendidikan seiring maju ke depan memiliki transformasi yang semakin beragam dan dituntut anak-anak pendidikan kita, anak-anak murid kita, di mana di masa pandemi ini mau tidak mau, suka tidak suka harus berinteraksi dengan sistem teknologi yang disesuaikan pada situasi saat ini. Nah, tentu kita bersyukur, saya bersyukur kepada kepala sekolah memberikan dukungan yang sangat kuat bagi lahirnya acara ini, dan kita berharap acara ini juga memberikan motivasi bagi saya sendiri maupun anak-anak murid serta partisipan yang semakin bertambah, sekarang sudah 10 orang, dan kita berharap nanti di ujung acara mungkin bertambah semakin banyak lagi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak mungkin berpanjang lebar terhadap perkataan dan sambutan ini, karena yang harus panjang lebar itu adalah pematerinya. Pematerinya Bu Titin yang sangat luar biasa, adalah seorang kelas pengusaha di Kota Batam. Ya, dan kita akan melihat bagaimana materi-materi yang sangat cocok dengan tema pada hari ini, dari semangat menuju jutawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi kita dari Bu Titin. Nanti Bu Titin bisa memperkenalkan diri, Bu, singkat, padat, dan nanti juga akan didengarkan yang lain. Mana tahu, Bu, mana tahu diundang oleh pihak-pihak lain juga dengan hal yang sama. Mungkin temanya berbeda. Jadi dengan tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Titin untuk menyampaikan materi ini. Silakan, Bu. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih sebelumnya. Saya terpilih ternyata menjadi pemateri pertama untuk acara pertama dari anak-anak SMA IT Andalusia. Wow, saya merasa berbunga-bunga, saudara-saudara. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung ke materi aja ya. Ya, Bu. Karena di dalam materi nanti ada perkenalan tentang saya dan usaha saya. Oke, kita mulai ya. Saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan, Bu. Jernih dan bersih. Alhamdulillah. Oke, acara di SMA IT Andalusia. Bukan SMA Islam Terpadu ya, Pak Mahari ya. SMA Islam Teknologi Andalusia. Keren. Iya. Ya. Dari jutawan dari keberanian menuju jutawan. Oke, selamat datang para peserta webinar hari ini. Nama saya Titin Alfianti. Saya owner dari Waiki Chicken Batam. IG saya Titin Alfianti 01. Kenapa yang saya share IG? Karena audiensnya ini kan banyakan ini ya, Gen Z, bukan milenial lagi ya, Gen Z. Jadi Gen Z itu biasanya nggak main Facebook, apalagi Friendster ya, mainnya IG gitu ya. Jadi yang saya share di sini IG, kalau misalnya mau tahu lebih banyak, saya ada di IG. Tapi biasanya IG saya ceritanya tentang kehidupan emak-emak biasa sih. Oke, saya mulai dari usaha saya. Saya perkenalkan usaha saya adalah Waiki Chicken. Ini logonya. Waiki Chicken itu adalah usaha pengelolaan ayam segar menjadi ayam goreng crispy beserta produk turunannya, misalnya menjadi ayam geprek, ayam saus keju, ayam saus fire, dan lain-lain yang ada targetnya sendiri. Misalnya saus itu biasanya anak muda, ayam geprek itu biasanya orang-orang yang sudah berkeluarga gitu ya, yang lokasinya di Batam. Gitu. Saya memulai usaha dari tahun 2017. Konsep awalnya itu berupa rumah makan dengan dine-in, artinya ada orang yang makan di dalam rumah makan saya, ada kursinya, ada servis yang kami berikan kepada customer gitu. Kemudian di tahun 2019 itu kami ganti strategi. Pada saat saya ganti strategi itu sebelum pandemi menyerang ya, karena memang setelah
setelah dianalisa usaha kami, itu ternyata kami lebih besar pendapatan di online daripada di dine-in, orang makan. Karena itu maka ada perubahan strategi penjualan menjadi kita fokuskan di online. Begitu. Jadi kalau namanya sebelumnya adalah konsepnya dine-in menjadi ghost kitchen. Namanya ghost kitchen. Ghost kitchen itu kalau ada dapurnya, tapi tidak ada persembahan, tidak ada pelayanan langsung kepada customer. Kita hanya ada dapur saja, tapi bisa melayani penjualan ke seluruh customer di wilayah yang kita tentukan ya. Ya, Itu sebentar Bu melalui Titin. online. Untung namanya ghost kitchen tadi dia jelasin baik baik ya Bu. Saya juga khawatir ghost kitchen ini ayam hantu atau gimana gitu ya. Ghost kitchen, iya ghost kitchen itu istilah ini keluar di awal-awal tahun 2018-2019 lah. Jadi ada dapurnya tapi tidak ada rumah makannya, tapi Iya. banyak ada customer, ada pelayanan tapi tidak ada orang duduk makan. Soalnya waktu itu kan tahun 2018 itu kebanyakan orang mengenal namanya rumah makan itu ya ada tempat makan gitu, dan kemudian akhirnya berkembang di tahun 2018 mulai banyak online service itu, maka mulai ada namanya ghost kitchen. Kalau sekarang tahun 2021 berkembang lagi menjadi cloud kitchen, bukan lagi ghost kitchen ya. Ada istilah cloud kitchen. Cloud kitchen itu ada banyak dapur dalam satu tempat. Jadi nggak tahu itu bisa rumah, bisa ruko, bisa rumah makan, tapi banyak dapur dan dia melayani banyak makanan, banyak brand makanan, tapi tidak melayani orang makan di sana. Itu lebih keren lagi itu. Keren. Sekarang itu anak-anak muda sekarang itu konsepnya wow, out of the box, keren-keren. Nah, sekarang tahun 2021 outlet saya yang tadinya satu, dari yang tadinya saya punya 3 outlet sebenarnya. 1 di Jawa, kemudian 2 di Batam. Batamnya itu di Batam Center dan di Tiban. Tapi kemudian setelah ganti strategi menjadi kitchen, saya mulai dari rumah, dari di Batam Center. Jadi yang tadinya ada kedai, ada rumah makannya, saya pindahkan ke rumah. Dan kemudian strateginya menjadi ada 4 outlet di Batam yang bermula dari rumah. Jadi dimulai dari rumah semuanya. Pelayanannya dikerjakan di rumah, yaitu di Batam Center, di Tiban, di Batu Haji, dan di Bengkong. Dengan berpartner media bersama Gojek dan Grab sebagai yang membantu mengantarkan pesanan dan pemasarannya melalui online. Begitu. Itu tentang usaha saya. Jadi sampai dengan sekarang usaha saya itu seperti itu, masih melayani secara online, belum ada dine-in. Tapi ya saya tidak merasa bahwa hal ini adalah konsep yang terbaik ya. Karena ini yang saya jalanin, saya bilang bahwa konsep saya berjalannya seperti ini. Dalam kehidupan, dalam masa sekarang itu kan kondisi sangat berubahnya sangat cepat. Jadi kalau misalnya kemarin konsep saya ini sangat berhasil ketika kondisinya pandemi, orang dilarang untuk movement, ada pergerakan yang terlalu besar. Jadi konsep saya ini sangat berhasil ketika tahun 2019 ke tahun 2001 ini berhasil karena memang orang banyak makan di rumah ya, pesan melalui online. Tapi ketika nanti ada peraturan atau ada habit dari masyarakat yang berubah, bosan dari pemesanan online menjadi ke makan dine-in, maka mungkin bisa jadi usaha seperti ini harus berinovasi juga mengikuti perkembangan masyarakat. Itu ya. Selanjutnya, nah ini masuk ke materinya. Tadi membahas tentang WIGI ya. Sekarang ke materi. Karena audiens hari ini itu kayaknya sih 50-50 ya, 50% generasi Z, 50% generasi milenial ya. Milenial dan generasi Y sebelum milenial. Nah, jadi saya sebelumnya saya mau ini ya, memberikan info atau saya mengulik dulu nih generasi Z, generasinya Rizka, Askia, Yusuf dan teman-temannya ini generasi seperti apa gitu kan. Jadi generasi kalian tuh Rizka, Askia, Yusuf adalah generasi yang lahir di tahun 95 sampai tahun 2012. Generasi ini pas lahir, pas begitu kalian lahir umur memulai usia gitu ya. Itu generasi yang teknologi informasi, teknologi gadget, teknologi
apa namanya ini yang seperti sekarang itu sudah berkembang, bukan lagi baru lahir, tapi sudah berkembang. Kalau yang teknologi baru lahir, teknologi yang seperti sekarang informasi sangat global itu lahirnya itu di generasi milenial, generasi sebelum kalian. Tapi ketika kalian lahir itu adalah teknologi itu sudah berkembangnya sudah sangat pesat, sudah apa yang kalian dapatkan ketika kalian lahir itu sudah luar biasa gitu ya. Jadi kalian itu gampang sekali mendapatkan informasi apa yang kalian inginkan. Kalau dulu kita itu untuk mencari informasi itu agak susah gitu, karena misalnya kita mau tahu tentang usaha gitu ya, tentang bisnis, maka kita harus bertemu dengan orang-orang yang memang menjalankan bisnis. Tidak banyak orang yang mau share tentang pengalaman dia, tentang apa, kecuali kita ada kedekatan dengan mereka. Atau mereka memang ada willing untuk berbagi gitu ya. Nah, kalau sekarang, anak-anak sekarang generasi Z itu, mereka mendapatkan informasi dengan gampang, dan kemudian karena saking gampangnya, akhirnya mereka itu kritis terhadap informasi yang ada, gitu kan, bisa kritis, kenapa begini, kenapa yang ini bilang begini, kenapa yang ini bilang begini, gitu kan. Dan terkadang karena usia kalian yang masih sangat muda, kalian menginterpretasikan, mengartikan informasi itu dengan cara kalian sendiri, dengan cara misalnya informasi kalian dapatkan misalnya tentang Facebook, bukan Facebook, misalnya tentang cara promosi di Facebook dan di Instagram gitu. Kalian dapetin versi ini, kalian dapetin versi ini, ketika berbeda, loh kok ini begini, kalian artikan sendiri gitu ya. Misalnya kalian bisa lebih kritis lagi, informasi-informasi itu harus bisa disaring dengan lebih baik dengan menanyakan kepada orang-orang yang misalnya memang lebih kompeten. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi aja, tapi menyaringnya, gitu kan. Jadi akhirnya ada hasil survei. Saya lihat hasil surveinya ini sih di luar negeri ya. Di Indonesia apakah memang seperti ini? Ada, tapi saya nggak tahu ini apakah besar juga di Indonesia. Bahwa ada kekhawatiran akan generasi Z itu ada kecenderungan untuk stres. Kenapa mereka stres? Karena mereka tahu banyak informasi. Banyak informasi yang mereka dapatkan akhirnya, dan kemampuan untuk menyaringnya kan masih kurang ya, karena perjalanan hidup kalian itu belum puluhan tahun gitu ya, masih belasan gitu. Jadi kalian tuh kadang tuh cemas gitu akan keamanan. Ketika kalian mendengar informasi di daerah sini ada pencurian, kalian takut. Oh, di daerah misalnya di Bengkong ada pencurian, kalian takut ke Bengkong misalnya. Ada begal di mana, kalian takut ke sana. Kemudian ketika kalian juga akan takut ketika kalian mendengar bahwa sekarang itu banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Kalian, oh nanti aku kalau lulus gimana ya kerjaannya? Aku dapat pekerjaan nggak ya, gimana gitu. Kalian tuh dapat informasi banyak, tapi kalian masih belum tahu bagaimana menghadapinya. Jadi kalian akan timbul kecemasan tentang keuangan kalian nanti gimana, kesehatan ketika ada nanti global warming, ada apa namanya itu, apa yang sekarang lagi itu generasi apa yang terjadi, apa sih yang ada orang bisa dibentuk itu namanya apa ya? Orang bisa rekayasa genetika. Itu kan juga lagi banyak dibahas sekarang ini kan, di mana orang dengan potensi yang sangat besar itu bisa dibentuk gitu kan. Sementara bagaimana dengan orang yang natural, lahir natural itu kayak gimana gitu kan. Kemudian juga ada pasangan ini. Mungkin kalian bakal berpikir tentang apa namanya itu pasangan kalian nanti kayak gimana. Sudah mulai dicemaskan sekarang karena informasi tentang itu sudah banyak disajikan gitu ya. Gitu. Tapi ada keuntungan besar yang didapat oleh generasi Z, yaitu dengan kondisi sekarang kalian itu akan dengan mudah mendapatkan bantuan dari masyarakat ya, karena dengan kondisi informasi yang sangat terbuka sekarang ini, masyarakat itu sangat peduli dengan generasi Z. Mereka akan sharing dan mereka akan mau membantu mengatasi kecemasan-kecemasan yang kalian alami dengan informasi yang sangat mudah didapat, sangat mudah diakses, baik online maupun offline, karena kalian sudah bisa, oh misalnya tentang ini, oh bapak ini, ibu ini, kalian bisa mendapatkannya dengan
gampang informasinya. Selanjutnya adalah kita masuk ke materi yang di judul, yaitu berani. Wah, merah lagi Bu ya. Kenapa harus merah ini, Bu? Merah lagi. Iya, karena merah itu kan mengartikan keberanian ya. Oh gitu ya Bu. Kayak gitu. Jadi kalau anak-anak sekolah rapornya merah, berani ya sama orang tua. Ya, silakan lanjut. Siap. Lanjut ya. Dari keberanian. Jadi untuk teman-teman, anak-anak Rizka dan teman-temannya, Askia, Yusuf dan teman-temannya, berani itu, saya yakin berani itu sudah menjadi nama kedua kalian ya. Jadi orang generasi Z itu beraninya itu lebih besar daripada generasi-generasi sebelumnya. Modal kalian berani itu lebih besar banget. Atau mungkin kalian nggak punya modal yang lain, modalnya cuma berani aja. Itu sudah jadi nama keduanya anak generasi Z. Nah, cuman di sekarang ini karena saya dalam rangka memberikan mindset, cara berpikir berani yang bagaimana yang harus kalian punyai ketika kalian itu mau menuju ke menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Ya, satu adalah berani mencoba banyak hal baru. Kenapa? Karena kalian itu masih muda banget. Banyak hal-hal yang belum kalian coba, kalian temui, kalian lakukan, masih banyak banget. Sayang kalau misalnya gini, misalnya Rizka itu sangat suka dengan membaca novel ya Rizka ya, I know it, gitu ya. Kemudian Rizka itu karena sangat suka membaca novel, mempunyai banyak kosakata, mudah untuk berbicara karena kosakata dalam otaknya banyak. Maka kemudian misalnya Rizka hanya berkutat di buku novel kata-kata begitu. Tapi Rizka tidak mencoba sesuatu ya dalam bentuk fisik misalnya olahraga atau melakukan hal-hal yang di luar dari Rizka biasanya kerjakan gitu ya. Jadi kalau misalnya Askia sukanya tahfiz misalnya, menghafalkan Quran misalnya. Kemudian Askia merasa ya udah saya akan sampai besok saya akan menghafalkan Quran sampai besok, tapi tidak melakukan banyak hal baru. Itu sayang banget karena kalian tuh masih muda banget. Saatnya masih muda itu untuk melakukan banyak hal, mencoba trying everything, banyak hal gitu ya. Gitu. Karena nanti kalau sudah di umurnya kalian sudah mulai fokus ke hal yang kalian pilih, itu kalian sudah kadang tidak ada waktu untuk mencoba hal baru. Jadi mumpung sekarang tidak ada beban, kalian coba banyak hal. Yang kedua adalah isi hari-hari dengan menambah ilmu dan hafalan Quran. Jadi kalau kalian mencoba banyak hal baru itu pasti jadi ilmu kan buat kalian. Karena sebelumnya kalian nggak tahu tentang itu, kemudian kalian mencoba itu, maka itu menjadi hal baru, menjadi ilmu buat kalian. Dan hafalan Al-Quran, kenapa hafalan Al-Quran itu saya tulis di sini? Karena dengan kalian selalu menghafal Al-Quran, saya nggak tahu ya, teori saya benar atau enggak, cuman dengan hafalan Al-Quran itu, isi otak kalian itu kayak ditata gitu. Al-Quran itu kayak ada fungsinya menata otak kalian, kayak membuat kalian tuh punya folder-folder di dalam otak. Jadi apapun yang masuk itu bisa dikasih ruang di dalam otak, karena kalian ada hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran itu membuat otak kalian itu punya folder untuk menaruh ilmu ini di sini. Kayak seperti sel-sel yang memberikan ruang gitu untuk ilmu-ilmu lain bisa masuk. Itu kalau kalian menambah hafalan Quran kalian, semakin kalian menghafal ke Al-Quran, itu semakin banyak ruang kalian untuk menerima ilmu-ilmu baru. Seperti itu. Ini sih saya tahunya karena gini ya, ini berdasarkan kisah nyata ya. Anak saya itu sekolah di Tunas Cendekia kan menghafalkan Al-Quran juz 30, 29, 28 ya waktu itu ya. Kemudian ketika dia mencoba mendaftar sekolah di luar negeri, di Singapura, yang tanpa bimbingan terlebih dahulu, jadi tidak ada bimbingan tentang pelajaran di Singapura seperti apa, bahasa Inggrisnya di Singapura seperti apa, saya langsung memasukkan anak aja ke dalam sekolah di Singapura. Dalam waktu 1 tahun sekolah di Singapura tuh dia berprestasi,
Maksudnya berprestasi itu dia dimasukkan ke dalam sekolah unggulan jurusan sains, jurusan IPA. Dan gurunya itu bertanya kepada saya, apa yang anak ibu lakukan di sekolah sebelumnya sehingga dia bisa menguasai pelajaran sains dengan mudah. Gitu. Padahal pelajaran sains, bahasa Inggris, dan di luar negeri yang notabene mungkin sangat berbeda dengan di Indonesia gitu kan. Jadi ternyata saya bilang saya nggak tahu di sekolah dia sebelumnya juga dia tidak terlalu pintar, tidak ranking. Tapi yang saya tahu di sekolah sebelumnya dia tuh menghafalkan Al-Quran. Langsung dari guru dari Singapura tuh bilang, oh iya saya tahu. Memang orang yang menghafalkan Quran itu biasanya lebih cerdas daripada orang-orang yang tidak menghafal Quran. Wah, keren kan, orang Singapura sendiri bilang kayak gitu loh. Keren-keren kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga dari tolak ukur keberanian adalah perlu teman-teman pahami di sini bahwa setiap orang di dunia itu, semua orang ya, bahkan event yang sudah sukses pun, mengalami hal yang tidak mudah ketika memulai sesuatu yang baru. Jadi kadang kita memulai sesuatu yang baru, hal baru itu, nggak enak lah, nanti temannya nggak sip itu, dia nggak deket sama aku, nanti dia nggak mau nerima aku, nanti aku dicengin misalnya, nanti aku mereka kan udah akrab, udah lama, timnya mereka udah jadi. Kalau aku baru masuk ke mereka, misalnya belajar musik misalnya. Kalian ada tertarik ke musik tapi terlambat untuk masuk. Teman kalian sudah bondingnya udah bagus, kalian mau masuk malu gitu kan. Itu pahamilah bahwa semua orang yang baru masuk ke lingkungan yang baru tuh juga mengalami hal yang sama. Pasti nggak nyaman, pasti nggak enak gitu. Itu semua orang. Nah, jadi langkah biasa untuk menjadi tidak nyaman tuh sudah biasa. Jadi kayak ya memang baru masuk, nggak enak ya biasa gitu. Tapi nanti kalau sudah berapa lama di situ, terus pasti kalian bisa jadi enak. Kalau sudah berapa lama nggak nyaman, ya artinya kalian memang tidak di situ. Gitu aja. Segampang itu, pindah lagi cari hal baru. Gitu ya. Gitu. Terus mulai dari apa yang kamu punya dan mulai dari apa yang kamu bisa. Ini hal keempatnya ya. Ini sangat penting dimiliki, mindset ini dimiliki sama pengusaha. Kadang-kadang untuk menjadi pengusaha, kalian berpikir gini, saya kan nggak punya uang, nggak punya modal, gitu misalnya. Jadi akhirnya kalian tidak mulai karena berpikir bahwa untuk menjadi pengusaha harus punya modal, gitu kan, modal uang artinya ya. Nah kalau misalnya nggak punya modal uang, kalian punya apa yang lain itu bisa. Jadi menjadi seorang pengusaha itu tidak harus memikirkan modal berupa uang dulu, tapi dari apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa. Misalnya di rumah ibumu itu ada panci, ada kompor, kemudian kamu tahu ilmunya tentang menggoreng nasi goreng, tentang bikin nasi goreng dan resep-resepnya. Nah itu kan kalau misalnya kemudian kalian memulai untuk membuat bisnis tentang nasi goreng, ya kamu tidak harus berpikir tentang modal besar, harus punya kedai, harus punya piring-piring yang banyak, harus punya gini-gini, enggak. Tapi kalian pelajari dulu dari apa yang kamu punya. Jadi kamu punya di rumah ada apa ya? Oh saya manfaatkan dulu. Karena sebelum kalian memulai usaha itu kan kalian harus riset dulu ya, harus mencoba apa yang mau kalian jual itu kalian coba dulu. Nah jadi jangan langsung kalian bikin nasi goreng terus enak terus dijual, tapi ada riset sebelumnya, ada yang harus dilakukan sebelumnya sebelum melakukan penjualan. Jadi kayak misalnya tadi itu pertama adalah saya punya apa dulu nih, misalnya saya punya kemampuan untuk membuat novel, dicoba aja dulu, siapa tahu membuat novel ini saya bisa menghasilkan uang, kan itu berarti nggak perlu modal duit tuh, ya kan? Misalnya saya punya kemampuan untuk mengedit foto, mengedit gambar, mengedit video, membuat flyer, kemampuan untuk membuat flyer, itu bisa. Jadi diasah dulu tuh kemampuannya. Oh ini bagus, cari-cari browsing ilmunya dulu, diasah dulu. Kemudian baru setelah pede, setelah oke, ini bagus, kemudian baru berani dijual. Itu namanya research dulu ya terhadap apa yang mau dijual. Yang kelima yaitu keberanian untuk bertanya kepada guru.
bahkan mempunyai mentor. Ini penting banget ya. Kenapa sih kita nggak usah pakai mentor-mentoran, nggak usah pakai guru-guruan, kita browsing-browsing. Saya tuh orang introvert. Introvert itu tidak usah bertanya sama orang, saya bisa mencari sendiri misalnya gitu kan. Tidak suka bertemu dengan banyak orang misalnya gitu. Bukan begitu, karena guru atau mentor itu kadang-kadang mereka itu bukan kadang-kadang guru atau mentor itu memang sudah mengalami hal yang kalian lakukan. Jadi kalau kalian mempunyai guru atau mentor atau guru itu akan mengarahkan kepada kalian untuk tidak mengalami kegagalan yang terlalu banyak. Gagal itu biasa, tapi kegagalannya tidak terlalu banyak. Oh, jangan lewat situ. Lewat situ itu nanti kamu akan berbahaya. Lewat sini aja. Oh, jangan melakukan hal itu. Misalnya kalian, aku bisa masak, aku bisa ini, aku punya duit, aku bisa masak, aku mau sewa ruko, aku mau jualan. Sang guru akan berkata, entar dulu. Jangan langsung kayak gitu. Coba diriset dulu, kamu berapa biayamu, kamu perlu apa saja yang harus kamu persiapkan, belanjaanmu apa saja, cukup nggak di modalmu sama apa yang harus kamu persiapkan. Terus kamu sudah punya pembelinya siapa? Ya orang-orang di sekitar rukoku lah. Gimana caranya mereka tahu kalau kamu jualan? Nanti guru itu akan bertanya seperti itu dulu. Jadi supaya kamu itu siap, jangan istilahnya buang duit. Karena kamu punya duit, karena kamu punya kemampuan, kamu buka toko, kamu jualan, terus habis itu kamu nunggu mereka datang gitu. Oh, mereka datang kalau nggak kamu melakukan research dulu siapa yang akan membeli jualanmu, gitu kan? Oke, selanjutnya adalah menjadi jutawan. Setelah tadi kita membahas tentang keberanian, sekarang kita bahas menjadi jutawan, yaitu yang pertama kamu harus mempunyai knowledge, pengetahuan yang cukup tentang apa yang mau kalian kerjakan. Ini namanya kalau di bidang bisnis itu product knowledge namanya. Jadi benar-benar kalian tuh paham banget akan apa yang kalian akan jual, akan persembahkan kepada customer, yang akan menghasilkan uang untuk kalian. Itu apa? Itu kalian paham banget. Seperti misalnya Waigi ya. Saya tuh memang tidak menjadi orang yang memasak ayamnya, tapi saya tahu cara membuat ayamnya, saya tahu bagaimana bahan dasarnya, saya tahu seperti apa itu ayam Waigi, rasanya gimana gitu-gitunya. Saya tahu banget. Itu tentang produknya. Nanti bagaimana cara channel penjualannya, apa sih yang mau kalian dapat dari customer ketika customer itu membeli barang kalian. Jadi gini ya, kalau misalnya kalian punya produk misalnya apa ya? Misalnya produknya baju. Kalian pokoknya gimana caranya baju saya itu diterima sama pembeli gitu. Nggak cuma itu, tapi kalian harus berpikir apa sih yang pembeli dapatkan ketika mereka membeli dari saya. Itu penting. Jadi cara berpikir sekarang, kalau cara berpikir seperti itu tuh orang zaman dulu. Kalau menjual itu bagaimana caranya saya kulaan barang banyak, terus saya habiskan, orang beli semuanya gitu. Sekarang itu pembeli sekarang tuh tambah cerdas, tambah pintar. Mereka nggak hanya berpikir untuk membeli aja, tapi mereka berpikir apa yang saya dapatkan setelah saya membeli dari kamu. Misalnya, nggak harus nggak harus produknya yang excellent banget gitu, nggak. Tapi bisa jadi dari servis kamu. Misalnya, kamu menjual barang itu dengan respon yang cepat. Ketika pembeli bertanya apapun, kamu meresponnya dengan cepat. Itu pembeli jadi suka. Oh, aku suka nih beli di sini karena Mbak Rizka itu kalau saya chat dia jawabnya cepat, nggak lama gitu. Atau misalnya responnya cepat, after sales-nya bagus. Jadi setelah penjualan itu kemudian ketika pembeli bertanya, Mbak ini sebenarnya kekecilan loh, saya boleh tukar nggak gitu. Boleh atau tidaknya jawaban kalian itu baik, itu yang sangat disenangi sama pembeli. Akhirnya mereka akan beli lagi kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ada persiapan yang dilakukan sebelumnya. Jadi ketika melakukan kegiatan bisnis atau usaha itu, nggak moro-moro melakukan usaha gitu ya, nggak langsung ujuk-ujuk bikin usaha, tapi benar-benar dipersiapkan, dikonsepkan, ditulis, dioret-oret gitu. Apa aja, ngapain aja, siapa aja. Kalau bisnis itu ya sebenarnya kan intinya kan dari barang atau jasa, customer atau pembeli, dan bagaimana barang atau jasa itu sampai ke customer atau pembeli. Nah, itu persiapannya gimana? Dari penjualnya itu apa aja yang dipersiapkan,
kemudian pembelinya itu siapa aja, bagaimana, itu namanya target marketingnya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara sampainya, channelnya, apa aja, gimana caranya barang ini bisa sampai ke pembeli, itu juga harus kalian persiapkan dengan baik. Gitu. Oh, kok 9-nya 2 kali, harusnya nomor 8 ini, sorry. Jadi nomor 8 itu tidak takut salah dan tidak takut gagal. Wah, ini karena kalian masih muda banget. Jadi saya saranin benar-benar bahwa kalian melakukan banyak hal seperti sekarang membuat webinar ini, teman-teman Rizka, Askia, dan teman-teman yang lainnya. Event itu salah, event itu masih misalnya masih ada salah, masih ada kurang persiapan atau apa, tapi nggak apa-apa, it's nice. Memang pertama itu memang nggak gampang, gitu kan. Jadi salah itu nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa, bikin lagi, mulai lagi, kayak gitu ya. Jadi kalian tuh bisa jadi ketika berusaha itu bisa jadi melakukan banyak hal atau banyak bidang. Awalnya mungkin bidang kuliner, kemudian berganti ke fashion, berganti ke travel, berganti ke pendidikan, berganti ke apa itu biasa karena gagal dan salah itu nggak apa-apa. Coba terus. Apalagi kalian masih muda. Oke lah. Saya aja sudah umur 40 lebih itu masih gagal ya coba lagi, gitu ya. Kemudian yang ke-9 adalah lebih berpikir kepada solusi bukan pada permasalahan. Ini yang sering saya temui di teman-teman saya juga. Kadang-kadang ketika menemukan masalah itu mereka berpikir kenapa salah, kenapa ini, dan kadang-kadang menyalahkan keadaan, kadang-kadang hanya berpikir ke masalahnya ini diruntutin, dicari sumbernya apa gini-gini. Padahal seharusnya itu akan lebih gampang kalau kalian tuh berpikir ke solusinya. Misalnya ada masalah di yang gampang. Misalnya tentang webinar inilah. Misalnya ada masalah, kemudian menyalahkan. Oh ini kamu kemarin nggak bantuin di sini, kamu nggak gini, kamu nggak nyalahin begitu. Oh masalahnya apa sih? Masalahnya adalah ternyata kita belum menentukan moderatornya siapa gitu misalnya. Oh ya udah kita cari aja moderatornya. Jadi nggak nyalain. Kamu sih kemarin nggak mau, kamu ini nggak gitu. Tapi langsung oke, moderatornya siapa misalnya itu ya. Kayak tadi kan gitu ya Pak Ari ya. Ya. Ya gitu. Ininya pokoknya sering-sering untuk berpikir bisa mengetahui bahwa ini masalah selesai. Jadi nggak dicari sumbernya dan berkutat dengan masalah, tapi ini masalah, solusinya apa? Nah, kemudian berpikir untuk menjalankan solusinya itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah menggunakan teknologi dan media digital. Itu sangat penting sekali karena kalian hidup di area yang teknologi itu sangat berkembang dan media digital, bermain dengan digital kalau saya itu senang sama usaha-usaha anak sekarang itu yang kita tuh tinggal klik jadi klik duit gitu. Sekarang tuh anak sekarang tuh kayak gitu loh usahanya anak-anak sekarang itu. Jadi kadang anak saya yang di pondok itu dia juga ada tuh temannya yang punya usaha cuci kendaraan ya. Cuci kendaraan, tapi dianya sendiri ada di pondok gitu kan. Nggak ada di sana. Jadi kan itu harus ada, dia membuat sistem yang baik untuk bagaimana meskipun dia tidak ada di sana tapi usaha tetap jalan. Itu sebenarnya baik koordinasi, apalagi kalau sekarang ada teknologi kan semua bisa dikoordinasikan dengan baik. Jadi banyak-banyaklah browsing tentang teknologi, bagaimana misalnya membuat nasi goreng kalau bisa diteknologikan, itu keren juga itu. Oke. Kemudian belajar tentang bagaimana promosi di media digital apapun platformnya, platform apapun, karena platform itu bisa jadi sangat berubah sangat cepat ya. Sekarang mungkin Gojek dan Grab yang lagi unggul untuk delivery. Nanti kapan-kapan itu bisa berubah lagi. Itu harus dipelajari dengan cepat. Itu oke, kayaknya segitu slide dari saya. Terima kasih. Itu ada nomornya Becky kalau mau order ya, Secis. Oke, terima kasih. Silakan Pak Moderator. Siap. Makasih Ibu Titin atas materi-materinya, singkat, padat, ya, renyah, bisa dicerna sama kita semua. Tentunya generasi Z ini. Generasi Z ini Ibu Titin yang saya tahu juga adalah mereka yang mensimpulkan semua persoalan. Jadi memang mereka yang bisa dikatakan dimanjakan oleh situasi.
Jadi keputusan mereka memang cepat dan kadang menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Baik, ini tadi dari yang kita dengarkan tadi ya Bu ya. Saya juga sudah menyusun sedikit pertanyaan-pertanyaan, tapi tenang aja Bu, ini bukan seperti kepolisian ya Bu ya. Ini kayak jatuhnya kayak lapor Pak di Trans TV. Ya kita ringan-ringan aja Bu, ini di tengah hari ya, di tengah hari. Jadi kita ini, Bu, saya mau nanya sih Bu, apa sih Bu melatar belakangi bisnis ini, Waiki Chicken ini? Karena sejatinya bisnis ayam ini kan ada di mana-mana, dan banjir kita temukan bisa dilihat di mana aja. Gimana Bu? Simpel aja Bu. Oke. Satu pertanyaan dulu. Siap. Jadi kemarin kenapa memutuskan untuk ayam ya? Ayam, apalagi ayam geprek. Ayam geprek itu udah di mana-mana. Kalau istilahnya orang bisnis, saya tuh masuk ke red ocean. Jadi bisnis yang hampir semua orang masuk ke situ. Mau besar, mau gede, itu semuanya masuk ke situ. Itu tuh adalah suatu bisnis yang kuenya banyak. Artinya omset, kemungkinan potensi omsetnya itu besar. Banyak orang yang bermain di situ. Tapi harus pandai-pandai karena kompetitor kita tuh banyak. Itu ya yang pertama. Yang kedua, kenapa ayam? Ayam itu adalah satu jenis produk yang long lasting. Artinya sampai kapanpun orang tuh masih makan ayam. Kamu mau bikin produk ayam tuh menjadi apapun, orang tuh masih makan. Beda dengan produk yang lain kayak daging, kayak ikan, itu ada segmennya. Ada orang yang nggak makan ikan, ada orang yang nggak makan daging. Tapi orang itu makan ayam, gitu ya. Jadi itu yang membuat dengan bermain dengan ayam itu lebih safe, lebih aman. Tapi ya saya tidak bilang bahwa produk yang lain itu tidak tidak aman untuk dijalankan. Waktu itu kalau mau memulai usaha yang paling awal dan paling gampang, itu kan dipikirkan yang paling gampang. Tapi memang resikonya adalah kompetitor banyak. Tapi itu adalah usaha yang paling gampang untuk dilakukan. Long lasting ya, gitu. Jadi, yang ketiga background saya itu adalah dulu saya pernah kerja di McDonald's Surabaya. McDonald's Surabaya. Jadi di sana saya bagian marketing. Jadi ya karena saya ada pengetahuan. Jadi tadi itu yang saya bilang bahwa pengetahuan itu penting sebelum kita memulai usaha. Jadi saya punya banyak pengetahuan tentang cara membuat ayam goreng dan bagaimana cara memasarkan ayam goreng itu, dan itu menjadi bekal saya ketika membuka usaha. Itu deh. Iya, jadi benar ya. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya ada beberapa faktor. Pertama adalah porsi marketnya masih besar ya Bu ya. Porsi marketnya masih besar. Kedua adalah sustainable bahan bakunya, ayam itu selalu ada ya. Karena kita lihat ayam ini dalam candaan saya juga seorang marketing Bu, jadi seorang marketing bergabung di IMA, Indonesia Marketing Association. Ya saya pun memahami bahwasanya ayamnya jenis makhluk hidup yang paling diberikan Tuhan untuk manusia. Apapun suku bangsanya, apapun daerahnya, ayam ini semuanya masuk ya Bu ya. Dan ayam ini pun yang bisa dikatakan diciptakan dengan cara yang cepat, murah, mudah. Ayam dari kecil dimakan, yang besar dimakan, telur dimakan, bulu semua digunakan ya. Ya Bu ya. Oke, kita pertanyaan kedua nih Bu. Kenapa memiliki nama Waiki nih Bu? Ada hubungan sama Jepang kah atau apa kah? Atau memang sengaja sasar anak-anak kita yang lebih suka Asian gitu nih Bu? Enggak ya, karena kan kalau Pak Hari ini orang marketing pasti tahu banget lah. Nama, bagaimana cara memilih nama gitu ya. Nama itu harus sesuatu nama yang simpel, mudah diingat gitu kan. Terus habis itu tuh Waiki itu kan sebenarnya bahasa Jawa, Pak. Waiki. Waiki. Wah ini loh, ini ayam goreng gitu sebenarnya. Saiki ya. Ya, saiki kan sekarang. Kalau Waiki ya Waidi gitu. Waidi gitu sebenarnya itu nama Jawa. Tapi kita bikin penulisannya seolah-olah itu bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu kan. Gitu. Ya, pokoknya intinya yang simple, yang cuman kalau bisa tuh ada tuh bilangnya kalau bisa cuman 3 suku kata, jadi orang itu gampang mengingat gitu kan. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau begitu memang sengaja nama ini memang cara yang simpel ya Bu ya. Iya. Apalagi dengan segmen suku tertentu ya, Waiki itu mudah diingat ya. Nah Ibu ini lalu kalau kita bicara brand smart Bu,
Nah, Oke. dengan kalau dikompatibelkan antara WIC sehingga dengan MACD tentu Iya. satu hal yang keliru. Benchmarknya Iya. dengan apa nih Bu, imbang-imbang ini? Itulah saya tuh dari dulu kalau ada teman yang bilang benchmarknya apa Mbak? Ya saya memang selalu bilang McDonald karena karena ya saya pikir karena saya alumni sana gitu ya. Wah Mbak Ya. ketinggian Mbak McDonald. Iya sih Iya. emang ketinggian banget. Tapi apa yang saya lakukan itu ya ya seperti di McDonald gitu ya. Iya. Apa namanya bagaimana saya handle customer, bagaimana Iya. saya mempersembahkan, bagaimana packagingnya. Iya. Ya di level yang lebih manusiawi lah karena Iya. kita baru level UKM ya. Gitu. Tapi Iya. bagaimana cara saya memperlakukan usaha saya itu ya seperti saya ketika berada di McDonald. Itu kalau saya ditanya benchmark ya. Tapi sebenarnya kalau akhirnya saya disuruh untuk yang lokal lah Mbak, jangan ketinggian seperti itu. Ya kalau saya lihat di yang sekarang ada yang besar gitu ya seperti punyanya Bensu mungkin ya. Bensu Seperti ya. itu. Kayak gitu-gitu lah. Bensu ya. Ya. Ini kalau kita boleh tahu ini sudah hampir 3 tahun ya, Bu. Berarti 4 tahun ya. Ini apa hambatan paling besar ya, Bu? Mungkin bisa diberikan di sama adik-adik kita ini. Hambatan paling besar yang bahasanya itu menyita pikiran dan bisnis Ibu ini. Coba Bu, apa hambatan Ibu? Hambatan terbesar sampai sekarang itu adalah itu semua bisnis ya ngalamin ya. Itu ya SDM, karyawan. Ya, karyawan karena ya gitu kita nge-training ngelatih karyawan-karyawan kita sampai mereka bisa, terus kemudian karena ada sesuatu hal kemudian mereka keluar, kemudian kita harus rekrut karyawan baru lagi. Itu semua usaha ya. Even sekolah pun kemudian sekolah sudah punya guru-guru yang sudah settle, sudah baik ya, kemudian guru itu kemudian pindah tempat atau gimana, akhirnya dia harus hiring lagi. Itu yang kenapa keluar dulu, karena saat ini saya sedang mengalami itu ya, karyawan yang kayak gitu. Hambatan yang berikutnya itu adalah menjaga konsistensi, menjaga kualitasnya agar tetap konsisten di titik itu ya. Karena apalagi kalau punya cabang. Kalau masih satu cabang aja, itu kita masih gampang untuk menghandle ya. Kalau sudah banyak cabang itu, kadang kita sudah ngasih tahu di cabang sana harus begini, tapi ternyata ada miss, ada mereka melakukan hal yang lainnya nggak sesuai dengan standar. Itu yang masih sering terjadi di saya. Tapi kadang-kadang saya lihat itu kadang saya itu tipenya orang yang kalau misalnya ada hal yang nggak sama dengan standar saya agak baper gitu ya. Kok gini sih, kok gini gitu ya. Tapi kadang-kadang ternyata kalau yang membuat saya jadi agak-agak tenang itu gini. Kadang-kadang merek yang brand yang besar aja itu banyak kesalahan juga gitu. Banyak nggak standar juga, standar antara cabang satu dengan cabang yang lain. Even McDonald's pun itu mereka juga kadang ada kesalahan cara penyampaian cara serving itu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat saya setelah kaget dengan komplain atau nggak standar itu down, tapi kemudian oke lah jalan lagi karena memang semua orang juga mengalami hal yang sama, semua usaha juga mengalami hal yang sama. Gitu. Ya benar sekali Bu. Jadi hambatannya pertama SDM Bu ya. Memang kita sekarang ini ya SDM kita rata-rata Bu kaum milenial atau generasi Z ya Bu. Generasi itu dia cepat belajar dan berani cepat ambil keputusan yang saya bilang tadi. Sehingga mereka nggak senang, udah langsung mereka mencari tempat baru untuk aktualisasi diri ya Bu ya. Kedua memang saya perhatikan juga di kolom bisnis kita, di kolom usaha kita juga kecepatan untuk tumbuh juga menjadi PR. Karena dalam dinamika bisnis yang sekarang ini sudah tidak memiliki ruang flat, sehingga nanti kadang-kadang kita tidak melakukan riset yang untuk dibutuhkan ya. Nah ini sudah hampir jam 11 Bu. Kira-kira pesan yang baik untuk anak-anak Ananda kita nih apa ya Bu, biar menjadi seorang wirausaha? Oke, teman-teman semuanya, sekarang ini adalah waktunya kalian untuk mencari ilmunya sebanyak-banyaknya. Waktunya kalian, kalau misalnya belum ada kesempatan kalian untuk memulai usaha karena masih sekolah, ya berarti sekarang waktunya kalian mengumpulkan ilmunya. Atau kalian bisa memulai dengan membuat konsep. Jadi besok saya mau bikin apa, itu
sudah mulai dikonsepkan dari sekarang. Bahkan sekarang itu banyak badan-badan, instansi-instansi yang membuat lomba-lomba apa Pak Hari? Ada itu kan ya, lomba entrepreneur muda, tapi bukan dalam hal usahanya, tapi konsepnya, ya kan? Konsepnya, kamu punya konsep, kamu punya ide bisnis apa, dan itu yang dilombakan, ya kan? Banyak sekarang kayak Bank Mandiri itu setiap tahun kan ada itu lomba-lomba entrepreneur muda. Wirausaha muda, tapi itu bukan usahanya, tapi konsep ide konsepnya yang dilombakan. Nah, itu bisa dimulai dari teman-teman SMA sekarang itu adalah memulai membuat ide dulu. Kumpulkan sebanyak ide, apapun jenis bidang usaha yang mau dikerjakan, selagi kalian itu nggak mikirin bayar, maksudnya di usaha SMA kan kalian nggak mikirin bayar kos-kosan, nggak mikirin bayar listrik, bayar air, nggak mikirin anak, usaha biaya pendidikan dan lain-lain. Kalian itu otak kalian tuh pikir bagaimana cara saya besok mau jadi apa, saya besok mau bikin apa, saya mau apa, dipikirkan hal detailnya dari mulai barangnya apa, nanti bisa sampai ke customer tuh bagaimana, apa yang mau saya berikan ke customer, bagaimana saya handle itu dipikirkan semua gitu. Mumpung masih fresh pikirannya, mumpung masih banyak yang bisa kalian jalankan, itu kalian bikin konsep kayak gitu dimulai dari sekarang. Itu deh pesannya. Ya, ini benar sekali nih bagi kita semua ya. Jadi memang jadi wirausaha juga yang penting memberi konsep yang matang ya Bu ya. Konsep yang matang karena kita tahu sendiri dalam informasi yang sekarang sudah real time, kapan saja di mana saja dengan internet aja pasar digital itu memiliki penetrasi lebih dalam daripada pasar konvensional yang pada hari ini terbatas waktu dan kondisinya. Nah, jadi ya kalau saya perhatikan yang Ibu sampaikan tadi ini Bu, mohon doakan juga Bu. Ini chapter pertama ya Bu. Ibu adalah undangan yang luar biasa yang dipilih oleh murid-murid saya langsung. Walaupun saya sudah memiliki calonnya, tapi saya hargai. Ini adalah chapter pertama. Nanti insya Allah kita doakan Bu ini ada chapter lanjutan. Ya, mudah-mudahan sukses. Kolam wirausaha, dan doakan juga Bu kita punya rencana bikin karnaval wirausaha di SMA ini. Di mana di sini ada aula yang sangat besar sekali. Kita juga merancang bagaimana mengundang para wirausaha remaja, bukan muda lagi, remaja dulu, bisa menampilkan atau memamerkan wirausahanya dalam bidang apapun di sekolah kita nanti. Mudah-mudahan SMA Indonesia ini menjadi barometer laboratorium ide wirausaha untuk anak-anak muda di Kota Batam. Nah, ini juga mohon doa ya Bu ya, kalau bisa Ibu tetap bersama kami. Mungkin di sesi selanjutnya akan diundang lagi dengan tema yang lain lagi. Dengan kayanya khasanah Ibu, saya percaya Ibu akan bisa jadi narasumber kami yang lebih baik lagi. Nah, ini juga berhubung ada juga orang-orang luar Bu yang hadir dalam partisipasi ini, saya memiliki catatan mungkin bisa di-share untuk kita semua. Kebetulan saya berteman dengan pemimpin Astra di Kota Batam ini, sebuah otomotif yang sangat besar di Kota Astra ini, di mana sekarang kita lihat otomotif lagi melakukan goncangan hebat, yaitu perpindahan dari sistem yang konvensional bahan bakar menjadi elektrik. Nah, ini jadi mereka tidak dipusingkan dengan itu, justru mereka memikirkan bagaimana pelanggannya. Nah, ini mungkin cocok untuk Ibu nih Bu, ada kurang lebih tadi Ibu sudah menyebutkan 3, saya tambah 2 aja. Yang pertama adalah mereka mengetahui adalah produk yang dibutuhkan yang masa depan itu electrical, dan hari ini Jerman itu penelitiannya dari Mahel Institution itu telah menemukan bagaimana memberikan isi elektrik kendaraan hanya 90 detik bisa full. Luar biasa ini. 90 detik sama dengan mengisi di SPBU. Ya, terus mereka juga menyiapkan hal itu. Kita lihat sekarang berbagai kendaraan sudah mulai ke sana. Yang kedua adalah benar responsif Ibu. Respon adalah bagaimana menjaga pelanggan. Dari tarikan-tarikan para marketing, para agen ya, yang hari ini sangat banyak sekali, mungkin sama dengan usaha Ibu hal yang sama. Yang kedua adalah after sales good. Nah, after sales ya. Kita after sales good. Nah, good ini ya banyak nilainya dari nilai-nilai pada sebuah usaha. Lalu adalah surplus value. Nah, ini nilai-nilai ini ada surplusnya, nilai-nilai dari sebuah usaha itu ada tambahan dari sebuah nilai yang kita berikan, ada tambahan lagi yang mungkin Ibu mungkin ya bukan hanya sekedar timbal balik dari usahanya, tapi juga menyapa dengan hal yang pribadi kayak seperti yang dilakukan oleh Batam Center, Batam Pos itu ulang tahun gitu. Kadang orang itu senang didoakan, senang diberikan kabar-kabar bahagia yang kecil-kecil, itu surplus value.
seluruhnya bagi kita semua bisa untuk kita pelajari. Nah, yang terakhir adalah akan terbentuk namanya interest, ketertarikan. Inilah menjadi penjara. Tanpa kita sendiri penjara bagi pelanggan, dia akhirnya betah setelah kita mendapatkan 4 ini. Nah, jadi apapun produk kita, apapun kita berikan, yang ada di dalam sadar mereka adalah produk kita yang lebih utama. Nah, ini sedikit closing dari saya. Mungkin dari Ibu juga tadi sudah sampaikan materi-materi luar biasa, dari semangat menjadi jutawan, dari jutawan menjadi dermawan yang bisa berbagi untuk kita semuanya. Saya ucapkan Ibu Titin, terima kasih Ibu atas kesempatan materinya. Saya juga merasa sangat senang bisa bersama Ibu dalam berbagi ini. Dan saya juga mohon maaf Ibu ya, apabila dalam materi ini banyak kesalahan, banyak kekurangan yang saya bawakan. Dan saya berharap semua ilmu kita, informasi kita ini bermanfaat bagi semua, bagi saya pribadi dan bagi para peserta Zoom yang hadir pada sesi kali ini. Saya kembalikan kepada anak kita Rizka untuk selanjutnya mungkin closing atau seperti apa. Mohon pamit Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk Mama Titin atas materi yang sangat memotivasi ya. Iya, ini Rizka mau jadi jutawan ntar lagi kan ini. Amin, amin. Dan terima kasih juga untuk Ustadz Hari sebagai moderator sudah membawa acara kita dengan sukses hari ini. Untuk penutupan singkat saja ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Rizka Salsabila, as the Master of Ceremony, apologize if there's any wrong, but if there's any right, it's all from Allah Subhanahu Wa Taala. I end this event. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.